Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kalau video ini tayang, berarti video rekomendasi MPV sudah tayang juga. Kali ini agak lebih banyak sih, karena saya gabung antara varian yang 2 baris sama yang 3 baris SUV tentunya. Dari semua all brand, saya udah kumpulin versi saya tentunya. Belum tentu mobil ini yang paling laris di lapangan, belum tentu. Saya sudah hitung-hitung yang paling value for money atau versi yang paling saya suka. Tapi sebelum kita ke rekomendasi 13 mobil ini apa aja, jadi saya bakal bahas adalah kenapa SUV. Saya juga bingung ya, kenapa mobil di Indonesia tuh yang paling laris tuh SUV. Bahkan beberapa brand itu ngebikin sengaja mobilnya tuh basicnya dari mobil MPV ditambahin pernak-pernik sedikit, terus tiba-tiba ditambahin cross, ditambahin crossover, jadilah mobil SUV dan laris aja gitu loh. Itulah kekuatan mobil SUV. Kita ngomongin data penjualan di Gaikindo, 10 besarnya itu apa aja? Yang pertama tentunya masih Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai yang tadinya di tahun 2021 dia 13 besar, 2003 jadi 6 besar. Selanjutnya ada Isuzu, terus ada lagi Mitsubishi yang Fuso, ada Hino, dan terakhir Wuling. Dan 13 mobil rekomendasi saya apa aja kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, terus komen kalau pengen dibuatin video lainnya ya. Urutan nomor 13 yaitu Daihatsu Rocky. Dijual varian paling murahnya tuh di 217.550 dan varian paling mahalnya 285.950. Dia tuh kembaran sama Raiser. Saya kasih urutan nomor 13 kenapa? Ya mungkin karena ada skandal isu keamanan dan segala macam. Saya pribadi kurang gitu suka sama si Rocky-nya. Saya lebih prefer ke Raiser karena ada varian yang GR Sportnya. Dan nanti kalau kalian misalnya belum nonton reviewnya, kalian bisa nonton reviewnya dulu di atas, kalau nggak di deskripsi. Bisa dibilang Rocky ini bisa jadi pilihan untuk mobil keluarga muda atau yang baru anak satu atau anak kuliahan, atau buat orang tua yang mau beliin mobil tapi versi hematnya bisa kalian pilihin. Dan Rocky ini yang bikin mungkin orang pengen beli, kenapa? Orang pengen cari city car tapi pengen cari yang ground clearance tinggi tapi pengen cari yang sporty juga, sehingga orang lari ke Rocky. Nah, urutan 13 dan 12 saya bikin ya. 13 tuh Rocky-nya, nah yang 12 tuh Raiser-nya. Jadi kalau Rocky itu mungkin versi yang sporty-nya, murahnya. Kalau Raiser versi yang mahalnya. Kalau kalian mau mahal ya Raiser. Apalagi dia ada varian yang GR Sport. Dulunya dia tuh versi varian yang cukup value for money. Harganya sekarang itu Raiser sekitar 283 jutaan. Dia udah ada fitur adaptive cruise control dan cukup oke. Buat kalian yang pengen nonton review lengkapnya, nanti linknya saya taruh di atas, kalau nggak di deskripsi. Selanjutnya ada Wuling Alphaz. Nah, Wuling Alphaz ini agak unik ya. Pertama kali pas peluncuran itu waktu itu kayak agak kurang terlihat, agak kurang peminat. Tapi belakangan tuh penjualannya cukup rame. Alphaz ini tepatnya tuh dia sainginnya sama Raiser sih. Jadi bukan sama kereta, bukan sama HRV. Alphaz ini bisa dibilang ya orang kalau misalkan pengen beli Wuling Almaz kegedean, mungkin bisa beralih ke Alphaz-nya. Dan jujur, gue baru sempat review sedikit, tapi belum pernah coba test drive, jadi gue belum bisa ngomong banyak. Mudah-mudahan nanti segera ada waktu, ada kesempatan buat review Wuling Alphaz-nya ya guys. Selanjutnya ada kembaran mobil saya nih, Daihatsu Terios. Harganya dijual dari tipe XMT itu 257 sekian, paling mahalnya di 318.550. Agak unik ya memang. Sedangkan di urutan selanjutnya ada Toyota Rush tentunya. Toyota Rush tuh dijual paling murah 282.700, paling mahal 306. Loh. Nggak bahaya tak? Kok tipe R Custom sampai 318? Nah, agak unik kan? Masa varian Teriosnya lebih mahal dibandingin varian yang Rush-nya? Kalau nggak salah, selain dapat tambahan sporty kayak gitu, dia ada varian yang kamera 360 sama air purifier kalau nggak salah. Yaitu soal selera. Gambaran gini, kalau kalian cari mobil yang banyak fitur-fitur, mungkin kalian bisa lari ke Terios, tapi kalau kalian cari yang safety, mungkin ke Rush. Balik lagi soal selera, kalian mau pilih Terios atau Rush, monggo kalian bisa tentukan pilihan masing-masing. Reviewnya nanti saya taruh deskripsi juga ya. Selanjutnya ada XL7, harganya dijual dari sekitar 283 dan paling mahal di 304.900. Dan reviewnya udah saya sering bikin juga, bukan sering sih, baru 2 kali sih. Reviewnya nanti saya taruh atas, kalau nggak taruh bawah. Kurang lebihnya gini, XL7 itu yang saya suka, buat bermanuver enak, cuman untuk kayak agak ngelek-ngelek sedikit, tapi nggak selemot si Rush punya. Kelebihannya kalau XL7 Hybrid, selain dia sudah dilengkapi dengan dashcam ya, saya gampangnya nyebutnya dashcam, dia sudah dilengkapi dengan cruise control, tempat minumnya juga ada kayak pendinginnya, mungkin terlihat sepele. Joknya juga lebih tebel. Balik lagi kalau XL7 ini underrated banget, tapi ternyata banyak orang yang beli XL7.
Selanjutnya ada Honda BR-V. Saya sudah sempat review. Kesimpulannya kalau Honda BR-V yang saya suka, dia ada fitur auto lock walk away. Jadi kalau pada saat kita menjauh, dia akan ngunci sendiri. Dia itu dijual dari varian BR-V S manual 289.800 dan paling mahal 357. Cukup mahal, tapi diskonnya dengar-dengar dia cukup tinggi loh guys. Jadi kalian bisa kepoin. Selain ada fitur auto lock walk away, speakernya oke. Sayangnya dia kayak remnya masih manual aja. Dan saya belum ada kesempatan untuk bikin POV test drive. Next saya segera bikin videonya ya guys. Urutan selanjutnya ada Honda WR-V yang dijual dari harga 270 sampai 318. Nah, Honda WR-V ini penjualannya cukup lumayan tinggi ya. Kenapa? Mungkin karena harganya cukup bersaing. Mungkin nggak selengkap HR-V-nya, tapi dia cukup bersaing. Yang saya suka dari WR-V itu selain modelnya bisa dibilang city car juga, tapi bentuknya SUV juga. Dia sudah ada fitur auto lock walk away dan bisa di starter remote juga. Saya rekomendasiin berdasarkan harga dan fitur dan tentunya penjualan juga guys. Selanjutnya ada Omoda 5. Omoda 5 ini kalau misalkan dia nggak ada emblem Omoda, kita nggak bakal tahu kalau itu mobil Cina atau mobil Chery kayak gitu. Cukup ganteng sih. Cuman paling keluhannya adalah kayak agak sempit, modelnya tuh kayak scope begitu. Tapi fiturnya sih oke dan turbo. Paling keluhannya adalah yang banyak beberapa yang komen itu adalah bensinnya boros dan segala macam. Tapi kalau secara fitur oke sih. Tapi balik lagi saya belum bisa ngomong banyak soal performa dan segala macam karena saya belum test drive, baru sempat review aja. Saya janji segera bakal bikin POV-nya. Selanjutnya ada Honda HR-V. Nah, Honda HR-V ini dia bersaing ketat dengan Hyundai Creta. Tapi bisa dibilang Honda HR-V ini sekian tahun dia menguasai market untuk compact SUV di Indonesia ya. Harganya memang cukup tinggi, tapi kenapa kayak panoramik itu dibikin manual? Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau secara model sih saya bisa bilang ganteng dan segala macam. Tapi dari beberapa konsumen, dari beberapa penonton saya banyak yang bilang kurang enak atau gimana, nggak ngerti. Dan banyak yang bilang tuh kayak kurang kedap dan segala macam. Tapi overall ganteng sih. Selanjutnya ada Xpander Cross. Kenapa saya tempatin di agak lebih tinggi dibandingin si HR-V? Karena ya ini karena gabungan ya guys. Pertama, Xpander Cross yang jadi nilai plus utama adalah dia 3 baris. Jadi di mana market Indonesia tuh orang masih cari mobil tuh yang gantengnya dulu dan cari yang tinggi, cari yang 3 baris. Dan Xpander Cross ini nggak bohong, bisa dibilang ya cukup laris, cukup fenomenal lah ya, karena dari mobil konsepnya sampai mobil jadinya di pasarin juga nggak beda jauh, mirip banget. Dia dijual dari harga 319.750, paling mahalnya 345.650. Tapi sayangnya dia fitur safety-nya agak kurang sih buat saya. Dan sejauh ini reviewnya dia cukup rame di channel saya. Kalian boleh setuju boleh nggak, tapi ini versi saya mungkin bisa subjektif. Selanjutnya ada Stargazer X. Nah, ini saya pilih kenapa? Karena jadi varian yang paling value for money sebenarnya secara fitur ya. Udah ada Hyundai Smart Sense, terus juga bentuknya memang futuristik banget. Speakernya sudah Bose dan satu-satunya mobil bisa dibilang SUV tapi dia sudah dilengkapi dengan bangku captain seat, di mana ini ngebikin penumpangnya tuh jauh lebih nyaman untuk duduk. Stargazer X ini dijual paling murahnya 335.800 dan paling mahal 346.400. Fiturnya cukup banyak, apalagi sudah elektrik pakai dan auto hold. Hyundai Smart Sense juga cukup lengkap dan sudah dilengkapi dengan Bluelink. Dan kalian boleh nggak setuju kalau secara model, tapi masih bisa diterima sih modelnya. Dan yang terakhir ada Hyundai Creta. Mohon maaf, bukan karena saya pernah kerja di Hyundai terus saya jadi nomor 2 dan nomor 1, bukan, karena memang secara value for money dia cukup oke ya. Secara model dia memang out of the box, berani banget. Sayangnya Hyundai Tucson tuh belum dijual di Indonesia. Sebenarnya tuh kayak desain grillnya tuh dia bukan nyontek ya. Dia tuh mengadopsi dari Hyundai Tucson. Dari memang Hyundai Creta ini udah paling value for money. Palingan minus-minusnya tuh kayak sayangnya dia belum dilengkapi dengan power back door, belum ada adaptive cruise control, belum ada kamera 360. Tapi selebihnya palingan fiturnya udah cukup oke banget. Dia sudah dilengkapi dengan jok ventilasi, wireless charger, Bluelink-nya itu yang menurut saya udah oke banget. Saya harap nanti kalau misalkan beneran jadi facelift, harusnya sih dibikin lebih mewah lah untuk bagian interiornya. Itu aja sih. Atau mungkin kalian mau nambahin kira-kira kurangnya apa Hyundai Creta? Yang bikin saya pede dulu nyemplung dari Toyota ke Hyundai karena dari Hyundai Creta sendiri cukup menjanjikan sih. Kalau dari 13 mobil ini kira-kira mana yang pengen saya punya? Ya itu tadi, yang pertama Creta dulu, mungkin habis Creta, mungkin kalau nggak Stargazer X, mungkin Xpander. Dan sebenarnya kalau boleh milih, saya pengen banget mobilnya itu adalah Xpander Cross, tapi pengen fiturnya selengkap Stargazer X atau selengkap Hyundai Creta.
Orang Indonesia itu yang cari mobil pertama yang dicari itu adalah modelnya dulu, kenyamanan kabin, luas kabin apa enggak. Kadang-kadang tuh resale value itu jadi alasan utama. Tapi buat saya pribadi, sebelum saya menentukan ini, yang paling pertama saya udah perhitungkan adalah value for money dulu. Jadi kalian udah ngeluar uang tuh apakah sebanding dengan fitur-fiturnya. Menurut saya yang paling value for money adalah Hyundai Creta itu tadi. Sama halnya sebelum saya masuk ke Hyundai, dulu saya mempertimbangkan adalah mobil ini kira-kira bakalan laku apa enggak. Nah, soal harga, sebelum kalian lihat harga yang tadi saya cantumin, kalian harus cek dan recheck, tanya diskon netnya berapa. Terus kalian juga harus perhatikan backgroundnya dia bagaimana, ada isu apa enggak. Nah, Daihatsu tuh ya kan. Terus juga kalian perhatikan resale value-nya juga. Dan yang paling penting adalah kalian cocok apa enggak dengan hati kalian. Akhir kata pesan saya, mungkin kalian nggak usah percaya saya, nggak usah percaya reviewer manapun. Jadi kalian tuh sebaiknya datang lihat unit dan kalau perlu untuk test drive. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.